yaitu kepentingan di satu keadaan yang abadi yang lama sekali, yaitu kehidupan sesudah mati atau di akhirat. Mungkin Bapak dan Sami termasuk hamba Allah yang berharap untuk masuk surganya. Amin Allahumma amin. Dan besok kita bisa berjumpa, bertemu dengan Allah, memandang Allah yang puncak daripada kenikmatan surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau ini saya akan membaturakan insya Allah dua pertemuan ini, Rabu Niko kalian Rabu Lazim, nanti kaitannya pun kita untuk mengupdate kembali, merefresh kembali tentang kegiatan puasa. Dan yang sholat yang kemarin kita hentikan dulu, insya Allah kita lanjutkan berarti setelah hari raya. Nanti kita masuk bahasan yang nanti akan kita jalani Niko bab siang. Terus menikah kersani pun boleh tersupen, menikah wonten nopo kita kenan dari hamba Allah ya. Wonten kita kenan dari hamba Allah yang mungkin saya jawab lebih dahulu daripada nanti lupa. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu hamba Allah yang telah menyampaikan pertanyaan ini, dan nanti semoga saya bisa menjawab dari apa yang sudah pernah kita pelajari di dalam kitab fikih sunnah ini. Dan nanti kalau saya belum bisa menjawab sekarang, insya Allah saya jawab akan depan. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz di tempat, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz di tempat, dengan hormat saya Allah mohon izin untuk mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz. Yang pertama, apa syarat bagi orang yang memandikan dan mengkafani jenazah? Ini dalam huruf Islam wanita. Syarat orang yang memandikan dan mengkafani jenazah. Orang yang memandikan atau yang mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan yang mengetahui tentang syariat memandikan dan mengkafani jenazah, mengetahui, memahami syariat tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Seperti halnya kalau kita sendiri mau mandi, kan dia harus tahu tentang rukunnya mandi, kemudian menikah sunnah-sunnahnya mandi. Demikian halnya orang yang memandikan dan mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, ya mestinya dia harus tahu tentang rukun maupun sunnah-sunnah di dalam memandikan dan mengkafani. Di antaranya kalau mandikan, syarat ini berarti kan sebelum melaksanakan, sebelum memandikan. Jadi adalah orang yang Islam, dan yang kedua itu ya tentunya Islam balik gitu. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada yang balik, ya itu pengecualian. Islam balik, berakal, kemudian mampu, dan tentunya mampu. Tapi kalau ini menjadi satu fardu kifayah, kalau semuanya nggak mau, semuanya berdosa semua, satu kampung atau satu desa. Kemudian kalau Islam panikan ini ke Islam bagian seperti yang saya katakan tadi. Kalau yang dimandikan wanita, ya yang memandikan wanita. Kalau yang dimandikan pria, yang memandikan juga pria. Jadi itu yang pertama tentang syarat bagi orang yang memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian yang kedua, apa doa mengkafani dan memandikan jenazah? Tidak ada doa khusus, tidak ada doa khusus. Tapi yang jelas yang meniatkan itu sunnahnya ya kullu amrin dibalik layak taufihi
tidak diawali dengan baca bismillah bahwa aktor maka terputus dari protokol. Tentunya dengan mengawali dengan baca bismillah, kemudian meniatkan bahwa dia memandikan ataupun mengkafani jenazah lillahi ta'ala karena Allah. Jadi tidak ada doa khusus. Kemudian yang ketiga, sahkah jika yang memandikan jenazah dan mengkafani sehari-hari tidak pernah sholat dan tidak memakai hijab? Jadi kalau orang yang menikah memandikan jenazah ataupun mengkafani sebenarnya tidak ada persyaratan dan tidak ada kaitannya secara langsung terkait dengan memandikan jenazah ini. Artinya kalau seandainya orang itu tidak sholat, dia memandikan jenazah, yang memandikannya sah, tetap sah karena dia tidak mempengaruhi secara langsung bahwasanya kalau dia tidak sholat kemudian nanti tidak bisa bersih mandinya. Nah, jadi tujuannya mandi itu kan yang pertama tentunya bersih secara syariat dalam artian secara syariat, kemudian yang kedua bersih badaniah. Jadi apa yang dibersihkan dari jenazah itu yang memang dibersihkan. Nah, kalau orang yang memandikan ini dia tidak pernah sholat, ya sebisa mungkin diutamakan yang sholat. Artinya ini jadi kewajiban bagi pulau panjenengan sami yang sehari-hari itu sholat 5 waktu yang menjadi fardu kifayah. Ya, mestinya dari kita yang sholat, yang memandikan saudara kita yang juga sholat. Kemudian kalau tidak memakai hijab, kalau mandinya sah, jadi proses memandikannya tetap sah, tapi kurang utama saja. Ya, jadi lebih kepada faktor kurang utama. Tapi kalau mandinya itu sendiri sah, karena dia memandikan siapapun memandikan ini ya sah. Kata dia tentang sah atau tidaknya, karena tidak ada persyaratan orang yang memandikan itu harus dalam artian adil dalam artian dia menjalankan rukun Islam yang baik. Kalau bersahadat dia jelas, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan. Nah, tidak ada persyaratan dia harus memenuhi menjalankan rukun Islam yang 5. Jadi sifatnya lebih kepada keutamaan. Jadi tidak mempengaruhi kepada sah atau tidaknya dia memandikan jenazah. Seperti kami ini ada yang perlu disampaikan. Kemudian yang keempat yang disampaikan, dengan kenyataan seperti ini maka saya pribadi membuat wasiat jika sewaktu-waktu saya kembali ke kampung akhirat maka saya harus dimandikan dan dikafani oleh mujid wanita yang asli. Jadi yang dimaksudkan mujid wanita yang asli mungkin oleh ibu yang bertanya ini adalah wanita yang solehah. Wanita yang solehah memahami syariat. Ini yang dimaksudkan seperti ini. Jadi sekali lagi tidak ada satu ketentuan kewajiban harus dia yang memandikan itu wajib dia sholat 5 waktu, wajib dia puasa Ramadan, dia harus kalau sudah mampu haji dia sudah harus haji gitu, untuk rukun Islam yang 5 itu. Itu tentang kalau yang buat wasiat di monggo, itu kalau buat wasiat ingin dikafani oleh muktin wanita yang asli mungkin yang paham syariat. Cuma nanti kalau tidak ada gimana? Ya, nanti jangan-jangan akan menyulitkan penjenengan. Wah, ini
laki wasiat itu anaknya sing gelem iki orang nganggo hijab ya, biasanya yang biasa memandikan yang mau tidak pakai hijab, apakah nanti kemudian tidak dimandikan kan? Nanti saya dihami. Jadi ya yang ini persoalannya tidak hanya sekedar mampu, tapi juga mau. Kalau yang keadaan yang ada itu mungkin di tengah-tengah masyarakat itu yang mau itu adalah mereka yang keadaannya seperti itu, mungkin buatan sholat, buatan ngangge hijab. Kalau perempuan ya ini menjadi cambuk ya, menjadi cambuk bagi muslimah yang dia mendirikan sholat 5 waktu dan paham tentang hukum syariat. Monggo ini saya tidak tahu di mana ya. Ini kalau seandainya di kampung ini, wah ini ya jadi ribut. Oh juga, ini jadi PR takmir masjid. Ini jadi PR takmir masjid. Kalau seandainya di kampung ini saya tidak tahu di mana. Dan itu kalau saya sekali lagi mungkin kalau wasiatnya malah ke keluarga saja. Nanti kalau saya wafat mandikan dari pihak keluarga. Karena nanti akan menyulitkan, jadi harus mencari siapa yang mampu dan yang mau. Kemudian bolehkah jika orang tua wafat seorang wanita, nanti yang memandikan dan yang mengkafani anak cucu mahram sendiri dan anak laki-laki mahram, apakah boleh memandikan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh perempuan dimandikan oleh laki-laki atau laki-laki dimandikan oleh perempuan. Satu-satunya lawan jenis yang boleh adalah suami atau istri. Jadi ibu tidak boleh dimandikan anak laki-lakinya, atau anak laki-laki tidak boleh dimandikan oleh ibunya. Jadi walaupun itu mahram. Sekali lagi yang boleh untuk yang berbeda jenis kelamin itu adalah pasangan suami istri. Maka tadi ibu dan bapak itu kalau ini sahabat saya kurang memuaskan, tapi dalam artian sejauh yang saya baca di kitab sunnah ini tentang persyaratan orang yang ini tadi yang utama yang agak krusial kan terkait dengan orang yang memandikan, yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita. Apakah orang yang memandikan itu boleh? Orang yang dia tidak sholat atau tidak, ya, dan saya Islam KTP lah gitu. Bahkan kalau tidak ada siapapun, ya, tidak ada siapapun, kalau seandainya dimandikan oleh orang, mandikan non Muslim semua tidak ada. Muslim semuanya tidak ada. Banyak ekonom orang non Muslim, tapi dia berkehendak untuk memandikan boleh mana? Ya boleh saja, boleh. Artinya mandinya tetap sah. Demikian Allah a'lam bishawab. Yang memandikan itu apa ada syariat setelah memandikan mandi sendiri? Oke. Yang memandikan apakah setelah memandikan ada syariat untuk mandi? Ada. Ada sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah setelah memandikan kemudian mandi. Dan juga hukumnya sunnah setelah menggotong jenazah atau mengantarkan jenazah ke makbarah kemudian berwudu sudah. Itu wonten syariat pun itu hukumnya sunnah. Maka tadi Bapak Ibu demikian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Soalnya kalau ini nanti di kitab yang ketiga, nanti situ kitab yang keempat fikih sunnah, nanti kita akan belajar khusus tentang jenazah, satu kitab full tentang kaitannya dengan fikih jenazah. Sekarang kita lanjutkan tentang
puasa. Dan puasa insya Allah sudah tinggal menghitung hari kita akan masuk di bulan Ramadan. Penting kiranya kita untuk memahami tentang puasa ini agar kita punya kesiapan hati, termasuk kegembiraan kita. Kenapa kita bergembira dengan hadirnya Ramadan? Ngerti nih, leres nih. Arab ngantek ngelih, ngantek ngelak, kadang-kadang ya habot, kadang-kadang juga terasa sangat berat. Kok dintenteni, kok seneng nih, seneng ngapusi apa seneng tenanan? Seneng ngapusi apa seneng tenanan? Karena betul kertas syariatipun belum membaca Quran dan hadisnya, ini senangnya ngapusi. Kuliahnya kalau jadi senang, ya senang. Tapi setelah kita membaca Al-Quran dan As-Sunnah, oh ya memang kita bahagia dan berharap sekali datangnya Ramadan. Di antaranya di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Jadi yang pertama itu puasa itu menjadi benteng dan kegembiraan. Tiap-tiap amal anak Adam itu baginya ilasyam kecuali puasa. Fa'innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzihi, dan aku yang akan membalasnya, berikan pahala untuknya. Wasyam sunnatun, dan puasa itu adalah benteng. Fa'idha kana yamusong anatikum, maka jika telah datang saatnya puasa di antara kalian, falanya pas, maka jangan berbuat keji, berkata keji. Walayasqok, dan jangan berteriak-teriak. Walayajhal, dan jangan mencaci maki. Fa'in syatamahu ahadun aw qatalahu, maka jika seseorang di antara dicaci atau hendak diajak bertengkar untuk saling padu dan falyakul, maka katakanlah inni shaim, aku ini sedang puasa. Marrota ini balirina ngeyel inni shaim, aku ini puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad ini di genggamannya, di genggaman Allah, maksudnya la khuluq wa famisaib, sungguh baunya mulut orang yang puasa atyabu indallahi yaumil qiyamah min rihis, lebih harumnya daripada baunya minyak kasturi besok di hari kiamat. Walissaimi farhatani, dan bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan yafrahuha, yaitu idza aftara, ketika berbuka, fariha bi fitri, dia bahagia saat dia berbuka. Bahagianya ini kan ya, karena seharian ngantuk ngelak mobil, lalu paling enak itu ngeleleh gitu, bahagia sekali. Ugi kenapa orang yang puasa ini dia punya doa yang tidak tertolak, khususnya di saat hendak berbuka. Ini sehingga kita bahagia sekali, bakalan enak saat yang doanya tidak tertolak. Kemudian yang kedua, bahagia wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan apabila bertemu dengan Tuhannya, yaitu saat dia hendak wafat atau saat dia wafat dan saat besok di akhirat, di yaumul hisab, dia bahagia bisawmi, dia bahagia dengan puasa. Nah, bahagianya di mana? Di dalam riwayat yang lain disebutkan asyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat itu loh, pertolongan bagi hamba besok pada hari kiamat. Besok di hari kiamat itu Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan bisa menolong kita di saat kita ketakutan, di saat kita berharap harapan yang sangat kita tunggu-tunggu dan banget berharap,
yaitu apa? Supaya kita tidak dimasukkan di dalam neraka karena dosa-dosa kita. Gitu betul. Rokok saya bulat-bulat yang mengerikan itu. Wah masih jalur tolong-tolong kan? Datanglah Al-Quran yang akan menolong dan juga puasa. Ini bisa memberikan pertolongan kepada kita besok di yaumul qiyamah. Dan juga termasuk di saat hendak kematian kita, di saat nazar syakaratul maut, Allah berikan keringanan karena puasa. Ya, dan tidak takut akan kematian karena puasa. Maka kita berbahagia karena belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa Ramadan. Kemudian juga kenapa juga kita ini bahagia sekali karena dikatakan oleh Rasulullah, alaika bisyam fa innahu la idlala. Kamu puasa karena puasa itu merupakan amil amalan yang tiada tanding. Kurang tandingan itu, masya Allah. Ya, jadi sangat istimewa, tiada tandingan. Kemudian juga dengan puasa itu akan dijauhkan dari api neraka. Ya. La yasumu abdu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika yawminan an wajhihi sab'ina kharifan. Allah akan menjauhkan dia dari neraka 30 tahun lagi. Berbiak dari neraka. Kemudian juga diberikan pintu-pintu surga, yaitu yang namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Kita berharap bisa masuk surga dengan puasa kita melalui pintu Ar-Rayyan yang memanggil-manggil para ahli puasa. Ramana baca apa? Ramana baca. Ini Pak, kenapa kita berharap? Ya, kenapa kita berharap? Masih ada lagi kenapa kita itu berharap, karena man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sangat-sangat kita harapkan siapa yang dia puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan berharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah mengampuni dosa-dosa yang sebelum yang terjadi. Dosa-dosanya diampuni dengan taubatnya, dengan puasanya, khususnya puasa Ramadan ini. Pengen apa gitu Bapak Ibu? Ya kita berharap yang saya simpan-simpan karena dosa kita dosanya menumpuk banyak sekali, wis kebacut kan kata gitu. Wis kebacut. Ini kira-kira bisa balik meneh kan ya. Nggak bisa kembali lagi untuk kelor waktu yang lalu. Ya. Maka alhamdulillah Allah berikan kepada kita rahmatnya untuk hamba-hambanya yang mendekat kepadanya, khususnya dengan puasa ini. Allah hapuskan dosa-dosanya semuanya. Kemudian tentang hukum orang yang tidak mau puasa, bagi yang dia tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada halangan, tanpa ada uzur, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Urul Islami wa qawaidud-din salasa." Ikatan Islam dan sendi agama itu ada 3. Alaihinna usisal Islam, ya, dan di atasnya didirikan Islam. Mantar kawahidatan ibuna, barang siapa yang meninggalkan salah satunya bahwa dia kafir, maka hukumnya dia kafir. Halal dan halal darahnya. Maksudnya gimana? Kalau di dalam hukum Islam dia bilang Islam, wong Islam, yang 3 ini tidak dijalankan, hukumannya terbukti, ya. Hukumannya mati, Pak. Hukumannya mati. Artinya dosanya besar sekali, dosa besar sekali. Yang pertama apa?
yaitu yang membuat orang itu kafir, dan kalau dia meninggalkan yaitu syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tidak mau bersyahadat. Kemudian yang kedua sholatul maktubah dan sholat 5 waktu, sholat wajib. Ini juga kalau dia meninggalkan, menyatakan tidak wajib, ya, maka hukumnya adalah kafir. Puasa Ramadan dan puasa Ramadan. Kemudian juga di dalam hadis terkait dengan wajibnya puasa Ramadan, kita tidak bisa mengganti hari yang ditinggalkan tanpa udzur diganti dengan hari yang lain tanpa udzur. Man afṭara yawman min Ramadan, Rasulullah bersabda dalam hadis diterima dari Abu Hurairah, siapa yang dia tidak puasa pada bulan Ramadan min ghairi rukhsah, tanpa adanya rukhsah atau keringanan, rakhasa Allahu lahu, yang memang Allah dibolehkan lahu untuknya, lam yaqdi anhu, maka tidak akan bisa dibayar atasnya siyamud dari kulli, ya, dengan puasa sepanjang masa. Wa imsa'ahu, walaupun itu dilakukannya. Itu sebenarnya sakit kuat poso, tidak ada halangan yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Ning orang poso, orang iso diganti dengan puasa sepanjang masa. Ya, jadi apa? Memang sudah ditetapkan Ramadan dia wajib untuk berpuasa. Bapak Ibu yang warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya tentang orang yang tentang rukun puasa. Rukun puasa sekali diberikan bidang apa? Niat, ya, meniatkan diri untuk berpuasa. Khususnya puasa Ramadan ini berbeda dengan puasa sunnah. Niat puasa Ramadan itu harus setiap hari, ya, dan diniatkan sebelum fajar. Sebelum fajar, artinya tidak bisa kita niat puasa Ramadan jam 6 pagi seperti halnya puasa Senin Kamis. Nek puasa Senin Kamis, ya, nonton harus sarapan lawe rasa cocok wis aku poso wae. Apa orang yang tidak adalah aku poso jam 6 pagi meniatkan puasa Senin Kamis boleh. Tapi kalau puasa Ramadan tidak boleh. Ya, tidak sah puasanya kalau dia sengaja meniatkan di pagi hari sesudah fajar, sesudah subuh. Itu niat yang pertama. Niat itu adanya di dalam hati yang dulu sudah pernah kita sampaikan, terus kerentak hati kehendak untuk berpuasa. Benar kita kenal betul masalahnya ini. Ada yang bertanya, tapi kok kesupen dan pelem orang niat, pelem orang niat. Tapi jenengan sudah punya niat yang utuh sebelum Ramadan. Kita orang yang beriman, gitu betul. Gak ada sedikit pun yang kita punya niat aku arep orang poso Ramadan ini tanpa ada unsur. Kita sudah punya niat besar sebelum Ramadan ini, memastikan di dalam keimanan kita untuk menjalankan puasa Ramadan. Maka kalau seandainya lupa berniat di hari itu, ya, wah, nih aku rasa poso wae aku lali kok betul. Termasuk diangkat pena siapa? Yaitu orang yang lupa sampai dengan dia ingat. Maksudnya termasuk juga kecil sampai dia dewasa. Artinya apa? Bahwasanya ini lupa kan tidak sengaja, betul nomor langsung saja Bismillah, lali puasa di awal ini wa akhiri. Jadi saya akan berpuasa seperti yang saya niatkan, saya ingin menjalankan puasa
sebulan penuh. Terus tidak mengapa kalau tidak sengaja. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Saya kira jelas ini tentang ini. Kemudian berikutnya atas siapa diwajibkan? Diwajibkan bagi orang Islam yang dia berakal, dia balik, sehat, kemudian mukim artinya tidak safar, kemudian kalau wanita yang dia suci artinya tidak dalam keadaan haid ataupun nifas, maka tidak wajib puasa orang yang kafir. Orang kafir betul wajib puasa. Jadi tidak ada sanksi. Sanksi ini langsung sobek. Itu di akhirat ya. Di akhirat langsung seperti rokok. Kemudian orang gila, dia juga tidak wajib puasa. Kemudian anak-anak, orang yang sakit, musafir, perempuan yang haid ataupun nifas, termasuk juga orang tua yang tua sekali, kemudian perempuan hamil ataupun yang menyusui anak. Bagaimana dengan puasa anak? Nah, kalau puasa anak, walaupun dia tidak wajib berpuasa, maka hendaklah dia dibiasakan, dilatih untuk berpuasa. Seperti di dalam hadis diterima dari Rubai binti Muawid bahwa Rasulullah pada pagi hari Asyura mengirimkan utusan ke desa-desa kaum Ansor untuk menyampaikan mangkana asbah sha'iman fal yutimma shauma. Siapa yang telah berpuasa pada dari pagi hari adalah yang meneruskan puasanya. Wa mangkana asbah muftiran fal yasum baqiyat shaumi. Dan siapa yang dari pagi telah berbuka adalah yang mempuasakan hari yang tinggal. Dan fakuna nasumuhu ba'da dzalika, maka setelah itu kami pun berpuasa. Wa tusomimu sibyana nasighara minhum, dan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Wa nadhabu ilal masjid, dan kemudian kami bawa mereka anak-anak itu ke masjid. Wa naj'alu lahum lu'batan minal hizmi, dan kami buatkan semacam alat permainan dari bulu domba. Fa'idza baka'a ahaduhum minat ta'am a'tainahu iyyah. Kalau dia itu menangis minta makan, kami beri dia permainan itu. Hatta yakuna inda iftar, demikianlah sampai dengan dia bisa melangsungkan puasa sampai berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak ini dilatih gimana caranya supaya bisa menahan untuk menahan haus dan juga jaga tentunya haus dan juga laparnya. Untuk apa? Nah, kalau tidak dilatih kasihan, nanti dia tidak kuat berpuasa pada saat dia menginjak akhir balik. Mungkin dilatih dengan kosong beduk dulu, dubur dulu tidak mengapa. Terus nanti ditingkatkan. Kemudian berikutnya, orang yang boleh untuk tidak berpuasa, artinya diberikan rukhsah atau keringanan, itu ada dua bentuk ya. Yang pertama itu orang yang diberi keringanan untuk tidak puasa dan dia wajib membayar fidyah. Nah, jadi boleh tidak puasa dan dia wajib membayar fidyah. Sinten menika? Ya, orang yang sudah tua bakal istilahnya tidak tua apapun sepuh tikru dan kuat tidak. Ada yang bertanya usianya berapa? Batasan usia itu karena orang berbeda-beda. Ada yang 80 tahun masih kuat. Ada yang 70 tahun sudah kerekak-kerekik berat sekali menahan hidup. Ini kan beda-beda orang ini berdasarkan keadaan masing-masing. Isinya yang dia usia 60 untuk sepuh ya, tua. Orang yang sudah sepuh dia boleh untuk tidak
puasa tapi membayar fidyah, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, seperti keterangannya saya sampaikan, dan orang yang pekerjaannya berat. Nah, fidyah ini apa nih? Fidyahnya yaitu berupa jumhur ulama, juga Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Fidyahnya itu berupa 1 mud makanan pokok per hari. 1 mud makanan pokok itu antara 675 gram beras. Ada sekilo kurang seperempat. Kalau kita ngasih beras ada tidak puasa itu dengan membayar itu. Karena masih banyak sebelum kita lanjutkan pada pekan depan ini. Dan kalau Imam Hanafi itu setengah sok atau 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Jadi insya Allah bisa kita lanjutkan sampai bulan bahasan. Maka semoga kita bisa memahami apa yang menjadi syariat agama ini, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.